Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir pada kajian online MTTG pada hari Kamis 24 September 2020 ini. Sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini telah hadir di antara kita Ustadz Profesor Dr. Muzakir MA yang akan membawakan kajian online dengan judul Bismillah sebagai spirit kesempurnaan dalam bekerja. Adapun Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar, di kolom chat. Untuk Ustadz Profesor Dr. Muzakir, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu keluarga besar Telkom Indonesia Divisi Regional 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya memberikan kepada kita kesempatan, umur yang barokah, rezeki yang luas, dan tentu semoga Allah jauhkan kita dan selamatkan kita dari wabah pandemi COVID-19 yang masih berjangkit pada saat ini, yang kita semua tentu sangat prihatin, sudah menembus angka 250.000 lebih saudara-saudara kita di negeri ini yang terkonfirmasi positif. Bahkan sudah menembus 10.000 orang yang meninggal dunia dengan sebab pandemi COVID-19 ini. Doa saya semoga Bapak Ibu keluarga besar Majelis Ta'lim Telkom Group Divisi Regional 1, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Walaupun dalam suasana kita hari ini banyak bekerja dari rumah, tentu semua itu tidak mengurangi semangat kita dan produktivitas kita dalam bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tema kita hari ini sesuai dengan silabus Telkom Indonesia. Kita akan membahas satu tema yang kesannya mungkin sederhana sekali, tetapi ini menjadi penting karena ini merupakan dasar ya dalam kita menjalankan aktivitas kita bekerja. Tema kita judulnya hari ini adalah bekerja dengan Bismillah, sehingga dengan tema ini kita akan membangun spirit untuk meraih kesempurnaan, terutama dalam bekerja, kita tetap mampu memberikan produktivitas, loyalitas, kebersamaan, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mulai kajian ini, ada beberapa slide yang sudah dipersiapkan berikutnya. Saya ingin awali terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin masyarakat Telkom Indonesia adalah masyarakat yang sangat tinggi spiritualitasnya.
Karena Bapak Ibu sekalian sudah sangat banyak mendapatkan materi spiritualitas, baik ketika dulu ada training SCM, spiritualitas capital management, juga ada spiritualitas leadership, ada juga bagaimana persiapan bagi yang purna bakti dan sebagainya. Belum lagi aktivitas rutin di setiap kantor Telkom Indonesia. Nah, artinya bagi saya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang mungkin berhalangan untuk ikut, tentu sudah punya basic yang sangat tinggi sekali, terutama dalam kajian-kajian spiritualitas. Nah, ketika disebut bekerja bismillah ini kan secara maknanya sederhana ya, bagaimana orang yang bekerja itu, kemudian dalam bekerja itu dia mengatasnamakan Allah. Nah, dan inilah kerja yang berbasis spiritual. Jadi ketika disebut spiritual itu tentu bagaimana orang mampu membangun keyakinannya kepada Tuhan, bahwa dalam bekerja itu pun tentu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam bahasa yang sangat sederhana, orang yang bekerja bismillah itu adalah dia sadari ternyata kerja itu bukan hanya mencari uang, bukan saja menjalankan rutinitas, tetapi dalam bekerja itu dia harus sadari bahwa dia sebenarnya sedang mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika orang menyadari konsep bekerja bismillah itu, yang harus dia bangun di dalam mindsetnya, bahkan di dalam hatinya, bahwa dia bekerja itu dia mencari ridho dari Allah. Nah, ridho Allah itu sudah puncak tertinggi. Artinya dalam menjalankan aktivitas kerja itu dia sadari bahwa yang ingin dia capai itu adalah bagaimana Allah itu ridho. Nah, Allah mencintainya, Allah berkenan dengan pekerjaannya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa mendapatkan bahkan melebihi dari apa yang kita targetkan sebenarnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu kita semua yang bekerja ini punya target. Nah, kita punya target segala macam pilihan, harapan dan sebagainya. Tetapi apapun yang kita targetkan sebagai orang yang profesional, tanpa itu izin dari Allah, tanpa itu mendapat restu dari Allah, kayaknya kita sulit bisa mencapai target. Atau bahkan mungkin bisa di bawah target. Nah, orang yang sudah mendapat ridho dari Allah dalam menjalankan aktivitasnya, dalam dia bekerja sehari-hari, insya Allah Allah akan berikan nanti sesuatu di luar dari target, apa yang sudah ditargetkan itu. Nah, saya pikir ini adalah pengantar awal bagaimana sebenarnya kita kembali memahami tentang konsep bekerja bismillah ini, terutama dalam membangun spirit kesempurnaan. Nah, kita ingin apapun yang kita lakukan pada hari ini, apapun aktivitas kita pada hari ini, bahwa semua orientasinya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin katakan begini. Dalam Al-Qur'an itu di surah Ar-Rahman ya, ada ayat yang menarik untuk kita sadari kembali. Yas'aluhu mampis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kalau kita terjemahkan secara bebas saja, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Ternyata segala yang ada di langit, yang ada di bumi ini, bahkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala makhluk Allah yang ada di bumi ini, semua itu memintanya hanya kepada Allah. Bahkan pada ayat lain, semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Karena mereka semua ciptaan dari Allah, sehingga mereka pun meminta hanya kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bahkan dalam ayat itu dikatakan bahwa setiap orang, setiap manusia itu semuanya adalah menjalankan apa yang Allah sudah tugaskan kepada dirinya. Jadi Allah lah sebenarnya yang memilih kita, Allah lah sebenarnya yang memberikan kepada kita amanah pekerjaan.
Jadi kalau dalam kalimat yang lebih sederhana, ayat itu memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun posisi kita, apapun jabatan kita hari ini, sebenarnya kita sedang mewakili Allah dalam pekerjaan itu, dalam jabatan itu. Wah, ini hal yang harus kita pahami secara mendalam. Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi dirut, menjadi direktur, menjadi general manager, ya menjadi manajer, menjadi kepala bagian dan sebagainya, itu sebenarnya Bapak Ibu mewakili Allah dalam jabatan itu. Walaupun kita ditunjuk oleh direksi, pimpinan dengan SK yang tertulis, tapi di atas SK tertulis itu adalah SK-nya Allah. Kula yaumin huwa fi sya'nin. Jadi Allah itu mengatur hambanya. Jadi kita kalau menyadari konsep bismillah ini, kita harus menyadari ternyata kita mewakili Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita sesungguhnya mewakili Allah, tentu kita akan mempersembahkan kinerja yang terbaik. Kita akan meminta kepada Allah di balik kesulitan itu. Nah, inilah makna daripada bekerja bismillah itu. Jadi semuanya itu harus kita sadari bahwa kita harus mencari ridho dari Allah karena kita sedang mewakili Allah dalam jabatan, dalam pekerjaan itu. Maka siapa yang hari ini bekerja dengan benar, dia amanah, maka sebenarnya dia sudah menjaga amanah Allah. Dan siapa hari ini yang berkhianat, dia mengkhianati pekerjaannya, dia sia-siakan pekerjaannya, dia pun sebenarnya sedang mengkhianati Allah dalam pekerjaan itu. Saya pikir Bapak Ibu, kalau setiap pribadi Muslim, ya wabil khusus keluarga besar Telkom Group Indonesia, kita menyadari konsep bismillah ini sebagai spirit kesempurnaan dalam bekerja, semua kita pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Karena kita sedang mewakili Allah. Dan saya pikir kalau setiap orang di negeri ini menyadari konsep ini, saya yakin gedung KPK juga harus ditutup. Penjara juga akan sepi dari koruptor dan sebagainya. Karena orang tidak berani lagi melakukan hal-hal yang tercela. Karena dia langsung berhadapan dengan Allah. Nah itu saya pikir pemahaman mendasar ya, yang harus kita miliki, terutama bagaimana spirit bismillah itu menjadi spirit kita dalam bekerja. Baik, nah pertanyaan kita berikut, bagaimana ini kita mengaktualisasikan, mengimplementasikan spirit bismillah dalam bekerja? Mari kita lihat dalam slide berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ada beberapa hal saya pikir sebagai garis besar ya, ini kena waktu kita yang juga terbatas, sebagai garis besarnya, apa yang harus kita lakukan, terutama dalam membangun spirit bismillah ini dalam meraih kesempurnaan dalam bekerja. Nah, saya coba rumuskan dari sekian panjang kajian itu, ada 9 lah. Nah, mudah-mudahan 9 konsep yang akan kita bahas ini bisa kita implementasikan dalam bekerja. Nah, semua itu kembali kepada diri kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, keluarga besar Telkom Group Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera. Yang paling utama adalah, itu yang nomor 1 ya, bisa kita lihat, bagaimana setiap pribadi orang bisa bekerja dengan niat yang tulus. Nah, tulus ini lawannya, modus. Jadi modus itu modal dusta ya. Jadi orientasinya sudah lain. Jadi pekerjaan tidak dimaksudkan untuk memberikan kepuasan pelanggan semata, tetapi juga bertujuan sebagai sarana kepatuhan dan ketundukan kepada Allah yang telah memberi pekerjaan kepada kita. Ini kalimatnya kalau kita pahami, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, kita bukan saja ingin customer kita, pelanggan kita merasa puas dengan segala pelayanan yang kita berikan,
Tapi lebih daripada itu bagaimana tumbuh kesadaran kita bahwa ini adalah sarana tanda kita patuh kepada Allah, tanda kita tunduk kepada Allah, karena Allah yang sudah memberikan pekerjaan itu kepada kita. Nah, kalau sesuatu dikerjakan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus karena Allah, untuk Allah, apalagi tadi dengan orientasi bismillah, bahwa kita bekerja sudah mengatasnamakan Allah, nah insya Allah ketulusan itu menjadi spirit kita juga dalam meraih kesempurnaan bekerja itu. Nah, saya ingin contohkan begini. Bapak Ibu sekalian, betapa perlunya kita memiliki niat yang tulus dalam hidup ini. Karena apa yang kita rasakan sudah hampir mungkin 7 bulan ya, dalam kondisi pandemi COVID-19, bahkan 200 negara, 216 negara lebih yang sudah terpapar ini. Dan hari ini maaf, semua kita sadar tidak ada lagi negara adidaya, tidak ada negara adikuasa, tidak ada senjata apapun yang bisa menghadapi ini. Bahkan vaksinnya juga belum ditemukan, masih dalam tahap uji coba. Disinilah kita harus menyadari dan membangun ketundukan dan kepatuhan kita. Ternyata manusia itu teramat sangat kecil di mata Allah. Kita lemah, kita tidak berdaya. Kecuali kalimat yang harus kita bangun hari ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang harus kita bangun, kepatuhan kita kepada Allah. Nah, sehingga kalau demikian adanya, kita sadar ternyata memang semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Apalagi kita lihat dalam suasana hari ini, selain kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya itu, lebih daripada itu saya pikir kita hari ini harus memperbanyak doa-doa kepada Allah. Karena Nabi pernah katakan itu, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan yang terjadi hari ini. Tidak ada yang bisa merubah kecuali doa kita. Nah, salah satu doa yang diajarkan Nabi itu luar biasa. Juga diawali dengan kalimat bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassamiul alim. Arti doa ini bahwa dengan menyebut nama Allah, bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, dengan mengatasnamakan Allah, semoga apapun yang berbahaya, yang datang dari langit, yang datang dari bumi, yang datang dari manapun, menjadi tidak berbahaya bagi kita. Ketika kita mengatasnamakan Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, disinilah yang harus kita bangun pada kehidupan kita, bahwa bismillah itu harus menjadi spirit untuk meraih kesempurnaan bekerja. Semua itu orientasinya harus kita lakukan dengan keikhlasan, bekerja tanpa pamrih. Ya, artinya di balik keikhlasan, yakinlah kita bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Dan memang di Quran dikatakan itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan kita. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku, bahkan pekerjaan yang kujalani ini, semuanya aku kembalikan kepada Allah. Kesadaran itu adalah keikhlasan sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah kembalikan semua itu, niat kita tulus karena Allah, itu seperti air yang mengalir. Dia akan mengalir ke tempat yang sangat bermanfaat dan membawa kedamaian dan kebaikan bagi orang lain. Karena selagi kita bekerja tidak dengan ketulusan, biasanya kita pasti akan terbebani. Kita tidak akan tenang, kita tidak akan merasa nyaman. Kita akan banyak berkeluh kesah ketika niat yang tulus itu tidak terbangun pada diri kita. Nah, maka sadarilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, Majelis Taklim Telkom Group, hari ini kita yang bekerja dan perusahaan setiap bulan memberikan kita gaji, memberikan kita bonus, kita mendapat asuransi kesehatan,
dan berbagai fasilitas yang kita temukan, dan itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri dalam bekerja ini. Nah, itulah buah sebenarnya dari keikhlasan dalam bekerja. Allah memberikan kita imbalan, bahkan kadang melebihi dari apa yang kita bayangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bekerja bismillah dan itu menjadi spirit meraih kesempurnaan kita dalam bekerja ini. Nah, harus kita sadari, yang kedua ini adalah konsep ya, resep yang harus kita miliki. Harus kita sadari bahwa ternyata bekerja adalah sebagai penghapus dosa. Nah, ini menarik ini. Karena ada dosa yang tidak dihapus, tidak dapat dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kecuali melalui jerih payah yang melelahkan dalam mencari rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang bekerja, dia mungkin bekerja dalam kondisi normal dari pagi, dia sudah tinggalkan rumah, dia tinggalkan keluarganya, dia bekerja di perusahaan, dia menghadapi masyarakat, dia melayani dan sebagainya, dan dia pulang sudah sore hari, mungkin dia melewati jalan yang macet, dia sudah lelah berpikir dan sebagainya, dan malam hari dia istirahat, dia membawa rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya, sehingga mereka bisa hidup, bisa mendapatkan pendidikan. Maka sebenarnya kelelahan dia bekerja itu, sepanjang dia tidur di malam hari, itulah Allah memberikan kepadanya pengampunan dosa. Jadi harus kita sadari ternyata orang yang bekerja tadi dengan niat yang tulus pun jalan sebagai penebus daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini hal yang sangat mulia sekali. Apalagi kita bekerja yang terbaik, kita amanah, kita tidak mengkhianati pekerjaan, kita tidak mencampur hal-hal yang haram dalam pekerjaan itu. Kita bekerja dengan maksimal, di balik kelelahan kita bekerja, keletihan kita, di balik pemikiran kita, mungkin waktu kita yang sudah banyak tersita, itulah Allah berikan peluang menghapus dosa-dosa kita. Nah, sehingga kalau konsep kedua ini kita sadari, saya yakin spirit itu akan terbangun. Bahkan kita ingin terus memaksimalkan kinerja kita sehari-hari. Baik, itu yang kedua. Berikut, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, keluarga besar Majelis Ta'lim Telkom Group Divisi Regional 1 Sumatera yang saya hormati. Yang ketiga, Bismillah sebagai spirit meraih kesempurnaan dalam bekerja itu, yang harus kita miliki juga adalah bagaimana orang yang bekerja itu, kita yang bekerja itu menyadari bahwa ternyata bekerja itu adalah juga ibadah. Dan ibadah itu menjelma dalam bentuk kerja. Nah, artinya di sini adalah bahwa ibadah itu bisa dalam bentuk ibadah ritual, bisa juga dalam bentuk ibadah sosial. Apabila pekerjaan diniati ibadah dan hasil daripada bekerja itu dibelanjakan untuk keluarga dan untuk membantu orang yang tidak mampu, maka pekerjaan kita betul-betul dinilai sebagai ibadah. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita hormati, yang saya hormati, yang harus kita pahami. Ternyata kita yang duduk di kursi kita, di ruangan kerja kita yang berhadapan dengan masyarakat, kita yang menyelesaikan urusan masyarakat, semua itu harus kita niati sebagai ibadah. Yang tentu sifatnya adalah ibadah sosial, karena kita berhadapan dengan masyarakat. Dan itu semua luar biasa. Apalagi dalam bekerja itu, kita bisa membantu orang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas. Bahwa manusia yang terbaik itu, orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Maka ada satu filosofis hidup. Dalam hidup ini harus kita amalkan. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan sekecil apapun kebaikan itu, lakukan selalu. Nah, karena kebaikan itu adalah ibadah. Kita yang bekerja ini sehingga masyarakat mungkin jaringannya bagus. Kemudian apalagi dalam suasana pandemi ini, saya pikir peran Telkom Indonesia juga sangat besar.
Semua kita hari ini sudah menggunakan media-media virtual. Anak-anak kita belajar dengan daring, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, S1 sampai kepada S3. Hari ini sudah menggunakan daring. Nah, saya pikir ini juga merupakan peluang bagi keluarga besar Telkom Group Indonesia. Karena hari ini sudah menggunakan media virtual, dan lagi-lagi ini bersentuhan dengan produk-produk Telkom Group. Apakah itu penggunaan kuota, ya masyarakat harus menggunakan wifi di rumah mereka, walaupun ada masyarakat yang tidak bantu. Saya pikir Telkom Group, saya yakin sudah berbuat yang terbaik. Ketika meringankan, misalnya masyarakat yang tidak mampu, diberikan misalnya kuota untuk bisa daring dan sebagainya. Masya Allah, ini adalah ibadah yang luar biasa. Jadi ternyata ibadah itu bukan sebatas sholat saja, baca Quran, puasa, haji, umroh, tetapi ada ibadah-ibadah yang juga nilainya sangat luar biasa. Inilah ibadah sosial. Ketika Telkom Group bisa membantu masyarakat di pedesaan, bagaimana mereka bisa menggunakan daring, bagaimana bisa menggunakan media internet ini dengan keterbatasan mereka. Nah, saya pikir suasana ini juga adalah peluang besar bagi Telkom Group untuk berpartisipasi, meringankan beban masyarakat, anak-anak bangsa kita yang mereka harus belajar di rumah dan sebagainya itu. Ini adalah semua jadikan sebagai ladang ibadah kita. Ya, kalau boleh bukan lagi ini sawah ladang akhirat, bukan lagi sawah ladang kecil ya, tapi jadikan ini sebagai industri akhirat kita. Apalagi dalam momentum pandemi COVID-19 yang terjadi ini, Telkom Group punya peran yang sangat besar, terutama penggunaan media-media daring yang saat ini kita gunakan. Ya, kita juga hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lewat kajian online ini. Saya pikir juga ini adalah bahagian dari virtual itu sendiri. Dan bahkan bisa dijangkau dari seluruh Sumatera ya, kalau kita biasanya dalam kondisi normal, ya kita yang ngaji hanya per wilayah, kita ngaji di masjid di mana kita berada, yang hadir 20, 30, 50 orang, tapi hari ini mungkin bisa ratusan orang ikut dalam kajian online ini. Nah, baik, itu yang ketiga. Yang keempat, Bismillah sebagai spirit meraih kesempurnaan itu, konsep yang harus kita bangun adalah bahwa kita menyadari bekerja untuk keseimbangan dunia akhirat. Nah, ini perlu keseimbangan. Jadi dalam Quran Al-Qasas 77 itu Allah sudah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Jadi Allah katakan cari dan persiapkan bekal akhirat, tapi jangan kau lupakan dengan urusan dunia ini. Jadi sebenarnya betapa mulia ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu ternyata kita juga harus membangun keseimbangan. Jadi dalam bekerja ini pun kita tidak baik hanya orientasi kepada duniawi semata, apalagi kalau itu melalaikan sholat kita, melalaikan kita dari membaca Al-Quran, melalaikan kita dari membangun hablum minallah, itu tidak terbaik. Itu belum disebut dengan bekerja bismillah. Tapi bekerja bismillah itu harus terbangun keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi ada saatnya kita bicara bisnis, ada saatnya kita bicara urusan dunia, kemaslahatan manusia, tapi bagaimana semua yang kita bicarakan ini berorientasi untuk meraih ridho Allah. Itulah orang yang bekerja bismillah itu. Nah, sehingga apapun yang dikerjakan itu tidak membuat dia terlena, tidak membuat dia lalai dalam beribadah. Tapi di tengah kesibukan dunia, dia tetap ingat kepada Allah. Nah, itulah kajian tasawuf itu. Itulah spiritualitas itu. Bahwa kita tidak harus meninggalkan dunia, kita berada di tengah dunia, berada di tengah keramaian dunia, berada di tengah gedung pencakar langit, tetapi kita tidak terpesona, tidak terlena dengan pesona dunia. Nah, itu orang yang sudah menyadari betapa berharganya membangun kesadaran bekerja bismillah itu. Nah, sehingga dia selalu terjaga
Dia selalu punya komitmen untuk punya waktunya untuk akhirat. Dia tidak mau sibuk dengan dunia ini, tapi dia bagi ada waktu untuk dunia, ada waktu untuk akhirat, ada waktu untuk bisnis akhirat, ada waktu untuk bisnis dunia. Itu yang disebut dengan keseimbangan itu. Baik, Bapak Ibu Majelis Ta'lim Telkom Group Divisi Regional 1 yang saya hormati. Ada 9 konsep tadi yang saya pikir sebagai rumusan kita dalam kajian di siang hari ini. Yang kelima, Bismillah sebagai spirit mereka kesempurnaan itu yang harus kita lakukan sebagai ya implementasi ya dalam kehidupan kita adalah bekerja dengan penuh pengharapan kepada Allah. Optimis tanpa mengenal putus asa. Nah, ini yang kelima ini juga modal yang sangat penting sebagai bangunan dari konsep bekerja bismillah itu, bahwa kita harus optimis. Nah, seperti yang hari ini kita rasakan di tengah pandemi COVID-19, maaf, mungkin ada orang yang terpapar, mungkin ada orang yang ekonominya terganggu, penghasilannya terganggu, pekerjaannya terganggu, tapi kita harus yakin, optimis bahwa karena pandemi ini juga adalah makhluk Allah, dan yang terjadi hari ini dengan izin Allah itu dikatakan dalam Al-Quran. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi ini kecuali itu dengan izin dari Allah. Nah, tentu Allah punya rencana-rencana yang hebat yang kita belum sampai ke sana memahaminya. Dan kita harus yakin, Bapak Ibu sekalian, bahwa musibah yang kita rasakan hari ini tidak lebih besar dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, maka kita yakin, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ini, Allah akan berikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak diduganya, bahkan Allah memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapi. Nah, orang yang sudah menanamkan prinsip bekerja bismillah itu, dia harus sadar tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dengan doa kita, ar-roja, harapan kita, insya Allah itu menembus batas. Segala yang tidak mungkin menurut kita, itu bisa terjadi menurut Allah. Saya ambil satu contoh. Nabi Yunus dalam sejarah pernah berada dalam perut ikan yang sangat besar ya. Menurut sejarah itu sampai 40 hari. Gimana orang bisa hidup 40 hari dalam perut ikan itu? Tapi Nabi Yunus berdoa, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dengan kudrah iradah Allah, Nabi Yunus selamat dari perut ikan itu. Semua izin dari Allah. Semua dengan kekuasaan Allah. Hari ini nggak ada daya kita, coba lihat. Siapa yang bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha. Hanya meminta kepada Allah. Nah, maka orang yang sudah terbangun konsep bismillah di dalam jiwanya, maka spirit bismillah itu pun mengajarkan kita harus optimis tanpa mengenal putus asa. Hari ini mungkin kita terpapar, hari ini kita mengalami kerugian, kita harus bangkit lagi. Kita harus bangkit lagi. Karena kita harus sadari, berapa lama mungkin kita mengalami kerugian. Tapi coba jujur, berapa lama kita sudah meraih keuntungan besar. Hari ini ada orang yang sakit, ya kita doakan yang sakit sembuh. Tapi coba kita jujur, berapa lama kita merasakan sehat itu? Mana lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Dan seterusnya. Nikmat Allah sesungguhnya jauh lebih besar daripada musibah yang Dia berikan kepada kita. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, yang harus kita bangun dalam konsep bismillah sebagai spirit meraih kesempurnaan itu adalah dalam bekerja, bangunlah perasaan husnuzon kita kepada Allah. Nah, kita harus baik sangka kepada Allah. Apapun prasangka baik kita kepada Allah, sungguh-sungguh akan terjadi. Demikian juga prasangka baik kita tentang hasil pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dan dalam satu hadis qudsi dinyatakan,
Wa ana indal dhanni abdi. Allah katakan, aku itu memperlakukan hambaku menurut prasangka hamba kepada aku. Jadi kalau kita yakin bersangka baik kepada Allah, begitulah Allah memperlakukan kita. Tapi begitu kita berprasangka buruk kepada Allah, akan begitulah hasil yang kita dapati. Nah, maka hidup ini supaya kita sehat juga, selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah, maka hasilnya akan seperti itu. Bukankah kita sadar Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Apalagi hamba-hamba yang solih dan soliha, apalagi hamba-hamba yang selalu sujud kepadanya. Seperti Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Taklim Telkom Group Indonesia, orang-orang yang taat. Allah nggak akan biarkan kita. Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh nggak pernah diam. Dia akan selalu mengawasi kita, bahkan setiap denyut nadi dan nafas kita itu selalu dalam pemantauan Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu sesungguhnya selalu mengawasi kamu. Nah, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah. Ketika dalam pekerjaan, nauzubillah, mungkin kita belum berhasil, target kita belum tercapai, baik sangka kepada Allah. Nanti Allah akan berikan sesuatu di balik yang terjadi. Baik, Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Taklim Telkom Group Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian terakhir. Yang ketujuh, upaya kita dalam mencapai bismillah sebagai spirit meraih kesempurnaan bekerja itu, yang ketujuh, dalam bekerja hilangkan sifat ria. Nah, ini jaga ini. Jangan ria, tidak ingin dipuji kawan atau atasan, tetapi benar-benar ikhlas. Jadi maaf, bahasa sederhananya, kita dalam bekerja ini jangan pernah menjadi orang yang mabuk pujian. Begitu. Kalau hari ini kita berhasil, harus kita sadari bahwa keberhasilan kita juga tidak terlepas dari pertolongan Allah kepada kita. Kita sukses hari ini juga tidak terlepas daripada doa orang tua kita, doa istri, doa suami, doa anak, doa sahabat kita. Nah, maka jangan kita ria, karena kalau kita menjadi orang yang ria, orang yang suka pujian, orang yang mabuk pujian, ini bahaya. Nanti ketika dia tidak mendapatkan pujian, dia akan sengsara. Dia tidak bisa maksimal. Nah, orang yang bekerja karena orang lain, karena sesuatu, nanti yang dia dapati ya hanya sebatas itu. Kalau kita bekerja hanya mengharap pujian, yang dapat ya hanya pujian, tapi mungkin hasil kerjanya bisa jadi tidak maksimal. Nah, bekerjalah sesuatu itu dengan baik, dengan bismillah, biarlah Allah yang memberikan pujian. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi Sulaiman ya, pernah berkirim surat kepada Balkis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kan luar biasa. Nabi Sulaiman kaya raya, istananya berlapiskan mutiara, berlian dan macam-macam. Apalagi Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan jin, bahkan menundukkan jin ifrit, bisa berbicara dengan hewan, dengan segala makhluk Allah. Apa yang pernah dikatakan Nabi Sulaiman? Di tengah popularitasnya, hebat kekuasaannya, kekayaannya yang luar biasa, istana Balkis pun bisa dipindahkan Nabi Sulaiman dengan perintah kepada jin ifrit. Hanya dalam hitungan kedipan mata. Nabi Sulaiman hanya berkata, Hada min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini menarik. Nabi Sulaiman tidak gila pujian, tapi Nabi Sulaiman berkata, ini adalah semua yang aku raih ini, prestasi, kehebatan, kekayaan, apalagi kekuasaan, hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah terindah dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru, Allah menguji aku. Akankah aku bersyukur dengan karunia yang Dia berikan? Am akfur, ataukah aku menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat yang Dia berikan, sehingga aku menjadi orang yang suka pamer, ria, dan sebagainya, mabuk dengan pujian. Nah, Nabi Sulaiman memberikan pembelajaran itu. Dan terakhir, ada satu lagi, dua lagi ya, yang ke-8,
Ini dalam kaitan itu bekerja bismillah ini bekerja tidak ujub, tidak merasa hanya dirinya saja yang pantas dikagumi dan atau dipuji, tetapi justru semakin bersikap tawadu, rendah hati dalam melihat hasil pekerjaan dan merasa bahwa pekerjaan itu adalah sebuah hasil kerja tim, bukan hanya diri sendiri. Nah, ini harus kita hindari ujub ya. Kita membesar-besarkan diri kita, tidak. Apalagi keluarga besar Majelis Taklim Telkom Group, Divisi Regional 1 dan Indonesia, apa yang kita raih ini semua adalah kerja tim. Kita semuanya saling membesarkan. Kita saling membesarkan, saling membantu, saling membela. Nah, itu juga lagu wajib Telkom Indonesia. Kita saling membela, ya saling membantu, kita saling membesarkan. Karena nggak ada yang bisa kita kerjakan sendiri. Jadi apapun proyek kita, apapun keberhasilan Telkom hari ini, semua adalah hasil daripada kerja tim dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Sehingga kalau itu kita sadari, akan muncul sifat tawadu, kita rendah hati. Sehingga kita nggak suka membesar-besarkan diri kita. Karena kita semua juga adalah meraih yang kita inginkan, karena tidak terlepas dari teamwork kita yang ikut membesarkan kita. Nah, saya sering contohkan, maaf ya, kita jangan lupa dengan jasa seorang tukang ketik. Nah, kita mau naik pangkat nih, tapi kalau tidak diketik SK pangkat kita, nggak jadi ditandatangani. Berjasa juga tukang ketik itu ya, dia siapkan SK-nya. Nah, itu jasa tukang ketik. Jangan kita lupakan, itu contoh yang paling sederhana sekali. Dan terakhir yang ke-9, bekerja bismillah spirit meraih keberhasilan itu, bekerjalah kita secara profesional dan transparan. Nah, ini yang kita perlukan. Profesional itu ada 3 tandanya. Jadi orang yang profesional itu pertama, orang yang berilmu. Nah, maka kita jangan pernah berhenti dalam mencari ilmu, ya, lanjutkan jenjang pendidikan, mengikuti workshop, pelatihan, ada kegiatan-kegiatan seminar, dan apapun yang dilakukan perusahaan, sebenarnya itu mendukung nilai-nilai keprofesionalan kita. Jadi orang yang profesional itu tidak pernah berhenti belajar, dia terus mencari ilmu. Yang kedua, orang profesional itu dia berpengalaman, sehingga ilmu dan pengalamannya harus bersinergis. Dan satu lagi, orang yang profesional itu orang yang memiliki kearifan. Jadi orangnya bijaksana, cerdas hatinya, orang yang tinggi misi dan visinya, orangnya sangat bijaksana. Dan satu lagi transparannya, tentu keterbukaan itu perlu sekali supaya kita merasakan dan terbangun nilai-nilai kejujuran. Baik Bapak Ibu Majelis Taklim Telkom Group Indonesia Divisi Regional 1, tidak terasa ini sudah 50 menit ya. Saya bersama Ketua Majelis Taklim Telkom Group Divisi Regional 1 Medan, Pak Satria Simbolon ikut mendampingi saya, dan juga bersama tim IT ini yang ikut bekerja sama pada kesempatan ini. Saya pun tidak bisa ceramah sendiri ini kalau nggak ada tim work yang ikut mendampingi. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan saya sudah siapkan bahannya. Nanti mungkin bisa di-share ya untuk menjadi bahan bacaan kita semua. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Profesor Dr. Muzakir atas materinya dengan judul Bismillah sebagai spirit kesempurnaan dalam bekerja. Tentu merupakan sebuah bekal yang sangat berharga bagi kita semua karyawan Telkom Regional 1 untuk melandaskan pekerjaan kita dengan niat didasari dengan niat Bismillah. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Nah, sudah ada satu pertanyaan, Ustadz, dari Medan, Andika Yogi, Unit 1. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana proporsi yang benar dalam Islam antara bekerja dengan bagaimana perhatian kita kepada keluarga kita, khususnya istri dan anak.
Boleh langsung dijawab, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Andika Yogi dari Medan ya. Ini tuan rumah ini. Baik Pak Andika, bagus ini pertanyaannya, proporsi ya. Ini pertanyaannya proporsional juga. Dalam Islam antara bekerja dan bagaimana kita juga memberi perhatian terhadap istri dan anak. Baik, terima kasih Pak Andika. Kembali tadi kepada salah satu poin ya, dalam bekerja bismillah itu adalah keseimbangan. Nah, jadi memang disinilah kita perlu apa yang saya katakan tadi, kearifan. Orang yang profesional itu berilmu, berpengalaman, dan memiliki kearifan. Nah, kearifan itu orangnya bijak. Nah, disinilah artinya Pak Andika, benar ya, kadang-kadang ketika kita tidak mampu membangun keseimbangan itu, ada orang yang mabuk kerja. Mabuk kerja, bahkan kadang sudah harus pulang, nggak pulang-pulang juga. Beda kalau ada lembur atau tugas yang memang harus diselesaikan ya. Kayaknya mabuk dalam pekerjaan, maniak kerja, sehingga hampir nggak punya waktu untuk keluarga, istri, apalagi anak, sehingga pergi pagi, pulangnya sudah malam, lelah, ngantuk, tidur. Nah, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Maaf ya, saya pikir di antara hikmah COVID-19 ini, dengan kita bekerja di rumah, ini sebenarnya Allah juga sedang mengajarkan kita. Mungkin sudah sekian puluh tahun kita tidak seperti itu. Kita nggak punya waktu dengan keluarga, dengan anak. Tapi lihat, maaf, apa yang kita rasakan 7 bulan ini, kita malah berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan istri dan anak. Bahkan di satu daerah di Pulau Jawa ya, yang saya pernah dengar, di Tasikmalaya itu, angka kelahiran meningkat, Pak. Akibat di rumah saja. Ya mungkin karena suasana daerah itu dingin ya, sehingga angka kelahiran menjadi meningkat, yaitu saya pikir juga tidak salah seperti itu. Nah jadi Pak Andika, saya pikir tinggal kita dengan penuh kearifan tadi membagi waktu. Nah ketika kita bekerja di perusahaan, tentu kita profesional, selesaikan pekerjaan itu. Nah ada saatnya juga tentu di rumah itu kembali kepada sunnah Nabi. Ada satu nasihat dari Nabi itu, hiasi rumah dengan 3 macam. Hidupkan rumah dengan sholat, berjamaah. Ini kan sudah memberi perhatian kepada keluarga secara spiritual. Hiasi rumah dengan tadarus Quran. Nah ini membangun kebersamaan. Satu lagi, hiasi rumah dengan makan berjamaah. Nah tentu ketika kita makan berjamaah itu juga terbangun nilai-nilai kebersamaan dengan keluarga. Nah, di sini disebut dengan kearifan itu. Nah, sehingga selain kita punya waktu sekian jam bekerja, ada waktu kita untuk keluarga, ada waktu kita untuk Allah, dan pada suatu waktu juga kita bisa memanage waktu, bisa rekreasi dengan keluarga. Ada saatnya juga kita harus membangun silaturahim dengan keluarga kerabat, kita membangun ukhuwah persaudaraan dengan jiran tetangga, dengan sahabat dan sebagainya. Nah, di sini kembali kepada kearifan kita secara pribadi. Artinya memang saya setuju bahwa kita harus membangun keseimbangan. Jadi ada waktu untuk pekerjaan, siapkan waktu untuk keluarga, siapkan waktu juga untuk Allah, dan ada waktunya juga kita untuk beristirahat. Nah, itu kita yang memanagenya. Nah, artinya memang semua itu menjadi terbagi. Nah, bersama keluarga ketika di rumah, tentu fokus dengan keluarga. Kita nggak bawa lagi urusan kerja ke rumah. Nah, sehingga nanti keluarga juga akan terbengkalai. Oke lah kita bawa kerja ke rumah, tapi adakanlah waktu. Mungkin setengah jam. Nah, di situ perlu pengorbanan kita. Duduk bersama keluarga, cerita dengan anak, dengan istri. Nah, nanti malam bangun pada sepertiga malam terakhir, jam 3, jam 4, bangun sholat tahajud. Nah, besok udah berangkat kerja umpamanya dalam kondisi normal. Nah, saya pikir memang kalau itu yang kita lakukan, maka setiap denyut nadi kita adalah ibadah kita kepada Allah SWT. Demikian Pak Andika Yogi ya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya pada Ustadz Profesor Dr. Muzakir. Saya ingatkan lagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan sekalian peserta kajian online MTTG agar dapat mengisi form feedback untuk masukan atau kritik dan saran terkait pelaksanaan kajian online pada hari ini. Juga untuk masukan untuk tema yang akan dibawakan pada kajian berikutnya. Untuk pertanyaan, masih bisa satu pertanyaan lagi. Jika berkenan, silakan disampaikan langsung melalui chat. Ya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya kembalikan langsung ke Ustadz Profesor Dr. Muzakir untuk menutup acara kajian online pada hari ini. Pada Ustadz, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain kita pahami, tentu bisa kita amalkan. Dan mari kita berdoa dan berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb, ya Sami'ud du'a, dengan mengatasnamakan-Mu ya Rabb, kami memohon kepadamu, semoga apapun yang berbahaya bagi kami, baik yang datang dari langit, bahkan dari bumi, menjadi sesuatu yang tidak lagi berbahaya bagi kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Ya Allah, ya Sami'ud du'a, ajarilah kami untuk senantiasa memahami setiap musibah yang terjadi, apakah itu merupakan ujian bagi kami, ataukah itu merupakan teguran yang sedang Engkau berikan, atau jangan-jangan itu merupakan hukuman yang sedang Engkau berikan kepada kami. Ya Rabb, kami sadar tidak ada daya dan tidak ada kekuatan bagi kami, kecuali Engkau yang maha tinggi dan maha mulia. Kami mohon ya Rabb, berikanlah kepada kami semua khususnya Majelis Ta'lim Telkom Group Indonesia Divisi Regional 1. Berikan kepada kami semua ya Allah kesehatan dan keafiatan. Kalau ada yang sakit, Engkau yang Maha Penyembuh, angkat penyakitnya. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah pula kepada kami rezeki yang luas dan barakah, kebahagiaan lahir dan batin, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala fitnah, tipu daya, jin dan kejahatan manusia. Tanamkan pada jiwa kami ya Rabb, bahwa kerja adalah ibadah, dan ibadah itu menjelma dalam bentuk kerja. Dan jadikanlah semua pekerjaan kami ya Rabb bernilai ibadah di sisi-Mu, dan menjadi penebus dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.